sebetulnya kalau di Indonesia itu sudah biasa. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, jika bercerita pasal kebiasaan ya, selalunya orang yang merantau ya punya tugas untuk bekerja seperti orang-orang dari Indonesia begitu kan. Mereka merantau ke luar negeri atau ke luar negara itu, mereka pasti mempunyai kebiasaan terbaru di negara tersebut. Misalkan saja ya, saya contohkan macam saya dulu ya kan, dari kampung itu selalunya bangun itu selalu siang begitu kan. Tapi karena tugas dan juga tanggung jawab di Malaysia ini dulunya ya kan, saya bekerja sehingga harus saya bangun pagi begitu, bangun subuh begitu ya kan, karena harus beratur di kamar mandi ya, di tandas untuk mengambil giliran supaya dapat kita mandi begitu kan. Oke, jadi di video kali ini ya ada satu pengalaman dari orang Indonesia, lelaki Indonesia yang tinggal di Malaysia, sehingga beliau mempunyai kebiasaan di Malaysia ini dibawa-bawa ke Indonesia, sehingga kan pengalaman dan juga kebiasaannya ini membuat orang ya di kampungnya merasa pelik melihatnya. Jadi seperti apa ya kebiasaan yang dibawanya ini ke Indonesia, kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk? Daripada penasaran, jumlah kita tonton bersama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, Selamat ya channel ini. Tuan-tuan, puan-puan, Bobo kereta, kawan-kawanku semua, bos-bosku semua, dimanapun Anda berada. Oke. Sekarang saya ada di Bulatan Batu Kip ya ini. Bulatan Batu Kip apa? Nah ini Bulatan Batu Kip, saya mau menuju ke arah Jalan Kucing ya ini. Jalan Kucing. Nah, Kucing itu ibu kota Sarawak. tapi di Sarawak, Batu Kip kan? Tapi di sini ada Jalan Kucing di Oh. Jadi Saya ingat di suasananya Sarawak. sangat cerah ya. Bundaran ini di Oke. Bundaran. Kita jalan. Mau kemana Pak? Biasa bagi yang baru bergabung, apa salahnya tekan tombol subscribe-nya. Subscribe ya, tolong disupport Dan ya abang yang ini. sudah selalu support channel saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Oke, semoga tuan-tuan, puan-puan tetap diberi Jem, ya? kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Ini Amin. ada pembaikan jalan ya ini. RP. Nah, RP jalan. Oh, bukan jalan. Pembatas itu. Bukan, itu penghadang jalan. Penghadang. Mungkin sudah pecah lah. Diperbaiki Oke, ya kan. video kali ini saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya. Pengalaman apa ini Pak? Pengalaman tentang memandu lah ini. Khususnya memandu di jalan raya Malaysia. Oh. Oke. Dan yang saya akan ceritakan ini pengalaman memandu di Malaysia ini, kalau ini boleh terbawa ke kampung Indonesia kalau saya tem cuti itu. Jadi sini ceritanya macam ini ya. Saya di Malaysia itu Ya. memandu kan hari-hari lah, kira bawa kereta atau mobil tuh kira hari-hari. Oh, oke. Lepas tuh kalau di Malaysia itu kan sudah terbiasa macam ini satu hal Apa? itu kita tentang horn atau klakson. Oh. Klakson. Nah, jadi di Malaysia itu tak pernah saya, kadang saja lah, kadang-kadang 1 bulan tuh boleh kira lah. Kadang-kadang 1 bulan itu pun tak pernah tekan itu horn kalau di Malaysia. Sebab apa? Di Malaysia itu macam teratur. Teratur macam orang memandu di jalan Teratur, raya ya. itu sangat Lebih terteratur. disiplin ya kan. Oh, jadi tak payah pakai horn. Kalau terpaksa baru
Itu kalau saya pakai Hon itu, kalau dekat Emergency itu lah. flag, lepas tuh depan, yang paling depan tuh saya di belakangnya itu tiba-tiba sudah lampu hijau, tapi saya tunggu macam 20 saat kah atau 30 saat tak ada jalan, memang dia tidur. Nah itu saya Hon lah. Artinya sangat Itu emergency. Yalah saya tunggu dulu. Iyalah. Nggak boleh suka-suka Hon. Jadi Tahu sesama dia budaya di sini pengguna kan. jalan menghormati lah. Saling menghargai. Gitu Betul. ya, Pak De. Jadi di Malaysia itu macam ada rasa takut kalau kita tekan Hon. Bukan suka-suka tekan Hon. Intinya bila ada kecemasan saja lah. Nah, kira pakai Hon. kecemasan, kita tekan Hon. Oke. Tapi ketika saya balik kampung, Ke Indonesia ini. nah ini ke Indonesia, saya kebiasaan ini jadi ikut ke bawah ke Indonesia. Bukan di Australia kampungnya Pak De. Bukan, ini di Indonesia. Indonesia. Pengalaman saya lah bawa kereta pertama. Tak berani Hon. Tak berani, walaupun dia itu ada macam dia slogan, saya pun tunggu saja. Masa saya takut? Takut nge-hon Takut. lah. Sampai dia takut untuk membunyikan klakson atau horn di Indonesia karena terbiasa udah di Malaysia ini ya kan, horn atau klakson itu tidak boleh suka-suka untuk dibunyikan begitu. Wah, sampai takut dia. Lanjut ya. Sebetulnya Lucu kalau di ya? Indonesia itu sudah biasa itu tekan hon. Oh, di Ada orang Indonesia marah, sudah ada biasa. apalah pasal sudah bunyi hon itu sudah biasa. Tapi di sini itu sangat, kalau di Malaysia itu sangat langka lah. Sangat jarang. Jarang sekali bunyi hon. Lagi kalau pengalaman pribadi saya itu saya rasa takut kalau di Malaysia. Kalau tekan. moto masih ada lah sikit-sikit ya, sepertinya ya hon. Nah, kalau moto ada sikit-sikit, tapi bukan selalu. Kalau misal Pak De, saya iya. bunyikan hon tanpa ada tujuan, maksudnya ya nge-hon itu kalau di Malaysia ini dikira gimana Pak De? Ya dia kira itu nanti kalau ada dengar yang tak puas hati boleh panas, macam-macam, marah. ajak gaduh. Ini. Gitu Jadi ya. jangan suka-suka tekan hon di Malaysia. Oke. Kalau tak betul-betul emergency. Ini pengalamannya loh. So artinya macet pun, jam pun itu harus Tetap tunggu saja. Tunggu Jadi saja. tetap sabar lah. Kalau pengalaman saya lah, saya tak mau macam biarlah ada orang potong kah, ini macam saya biar saja. Yang penting kita jaga. Tak payah tekan hon. Kalau misal gini Pak De, hon itu kan ada karakter ya. Kalau misal satu kali tit itu macam kita nyapa orang ke atau macam gimana? Itu kalau nyapa orang itu bunyi 2 kali. Kecil saja. Tak payah kuat-kuat. Oke, Tapi oke, kalau oke. hon kuat-kuat memang orang tengok, terus tengok. Kalau misal saya ke kampung Mana? Ke kampung istilahnya bukan bandar lah ya. Nah, kalau saya pencet hon titit gitu berarti kita minta permisi gitu. Ya permisi ya. Kalau tak itu macam pun angkat tangan lah. Kalau Oke. kita macam jalan Kalau sebaliknya sekarang satu kali langsung minta tit gitu. Itu Kalau satu kali langsung tit. mungkin itu salah. Mungkin dia macam ada kesalahan dia lah. salah kah, macam dia macam yang lalu itu salah, jadi dia tengok. Sekarang Macam- 4 kali tit. Nah, itu tak tahu. itu tahu. Kurang tahu lah. Ngajak berantem ya. Itu ajak gaduh. Ngajak gaduh ya. Oke. Jadi jangan Gaduh. suka-suka tekan hon ya. Oke. Tapi itu ada baiknya juga. Kalau saya sekali lagi saya cerita di Indonesia. Oke, Ini tentang hon kan. Nah, Oke, ini di Saya Indonesia, di betul-betul lupa Indonesia. macam biasa, macam dia ada orang potong saya pun biasa. Tapi itu macam tiba-tiba ada emergency lah. Saya pun baru tekan hon. Oh ternyata saya ada di Indonesia lah sekarang. bukan di Malaysia lagi. Bukan dia masalah ya, tapi ya inilah Oke. kebiasaan saya yang terbawa ke Indonesia. Oh gitu Pak De. Oke, Nah, oke. jadi pengalaman saya lah. Oke. Sampai lupa dia. Iya, mestinya harus memang gini Pak De. Ya, Hon itu sebenarnya memang diciptakan untuk ya salah satu fungsinya yang utama itu memang ini Pak De untuk emergensi. nah emergency. Kalau di Indonesia tak emergensi. Cara itu siki-siki itu hon. Siki-siki hon. Nyuruh orang Jadi lebih kalau di Malaysia itu toleransi ya dalam di berkendara gitu kan. Jadi macam abang nih cakap tadi kan,
kalau klakson itu atau horn itu sebenarnya punya karakter masing-masing sih, ya kan. Kalau bunyi horn yang panjang itu kalau di Malaysia itu tuh memang nak cari gaduh lah itu kan, ataupun si pengendara lain tuh buat hal atau kesalahan begitu kan. Oke, kita lanjut ya, lucu loh ini. Sampai dia lupa dia di Indonesia begitu. Istilahnya motor minggir pun horn. Ini kalau di sini kan misal hari-hari kan saya pakai motor. Biasa di tepi-tepi itu Pak De. Biasanya kalau ada orang naik kereta pun di belakang saya biasanya tak horn ya di sini ya. Tak horn. Dia tunggu saja. Kalau nanti ada macam lane yang kanan ada kosong, kita potong saja, tak payah horn. Tapi di Indonesia saya pun pernah mengalami naik motor. Lagi itu kereta pun naik sen macam tot sampai pening tapi di sini tak ada. Tapi kalau di sini saya kasih tahu jangan macam bawa kereta kan. Itu kalau horn moto itu moto memang panas, memang tak boleh. Jangan suka-suka horn moto. Iya betul. Oke, siap komandan. Iya. Itu masalahnya. Iya. Oke. Berarti pada intinya sekarang ya intinya kebiasaan di Malaysia yang terbawa ke Indonesia menurut pribadi saya adalah horn. Oke, jadi itulah dia kebiasaannya ya. Di Malaysia dia belajar tidak menggunakan horn sesuka hati ya, klakson begitu kan. Digunakan untuk emergency saja. Berbeda kalau di Indonesia sikit-sikit katanya bunyikan horn klakson ya. Jadi seperti saya ya, kalau waktu pulang ke Indonesia itu saya jadi terbiasa kalau dengar suara klakson gitu kan atau horn begitu kan, emosi saya pemirsa. Kayaknya orang ini nggak sabar apa ya begitu kan. Karena di sini jarang kita mendengar suara klakson. Kalau ada pun dari horn sepeda motor ya, motosikal tuh masa-masa macet, jam kan, mereka waspadalah ya, takut ada kereta tiba-tiba tukar line begitu kan. Itu yang selalu terjadi eksiden begitu. Jadi dia orang akan bunyikan horn tapi taklah sampai panjang sangat macam tuh, untuk memberi peringatan saja kepada pengendara lain begitu. Tapi kalau untuk saja-saja sikit-sikit horn, itu cari pasal namanya kalau di Malaysia. Tapi kelakar ya, sampai dia takut loh bunyikan horn di Indonesia, sehingga dia lupa kalau dia tuh di Indonesia, yang menurut penilaian saya tuh kan horn di sana tuh bebas dibunyikan begitu kan. Oke. Jadi itulah kebiasaannya pemirsa. Ya, ini pengalaman dia. Jadi abang-abang ini mempunyai kendaraan di Malaysia, pergi kerja, pulang kerja, bawa, ada yang bawa kereta dan ada juga yang bawa moto begitu kan. Jadi mereka belajar begitu budaya ya jalan raya di Malaysia ini seperti apa. Ya itu salah satunya, jangan suka-suka bunyikan horn kalau tidak mau lebam muka. Oke, jadi apa menurut pemirsa, pendapat pemirsa tentang kebiasaan abang ini? Kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Jawab di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.